Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Pakai handset dulu. Pagi anak-anak kami semuanya. Pagi, Pagi, Pak. Semoga pagi ini kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Belum kita memasuki pembelajaran, alangkah baiknya Bapak absen dulu. Siapa yang tidak hadir pada pagi hari ini? Syarif, Semuanya Sariful hadir ya. tidak hadir. Satu orang hadir, Pak. Pak Sariful tidak Baik. hadir, Pak. Bu Sariful. Sebelum kita memasuki pembelajaran, minggu kemarin sampai di manakah pembelajaran kita, anak-anak? Asmaul Husna, Pak. Asmaul Husna. Baik, sebelum kita memasuki pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa. Mungkin ketua kelas bisa mendampingi doa untuk kita pada pagi hari ini. Kami silahkan Pak Ketua Kelas. Baik, Pak. Teman-teman, mari kita berdoa untuk memulai pelajaran kita hari ini. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik anak-anak semua, kemarin kita sudah membahas Asmaul Husna. Sekarang kita lanjutkan tentang Asmaul Husna lagi, yaitu baik anak-anakku semuanya, judul kita pada pagi hari ini yaitu tentang meneladani nama dan sifat Allah untuk kebaikan hidup. Untuk kebaikan hidup. Sebelum memasuki materi, saya ingin bertanya dulu kepada Ibu anakku Khairunisa. Apa itu Asmaul Husna? Ya, Pak. Apa itu Asmaul Husna? Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik dan apapun, Pak. Lupa saya, Pak. Yang baik ya, Pak, ya? Ya, bagus. Ibu Hasrat, ada berapa jumlah Asmaul Husna di dalam Al-Quran? 99 ya, Pak. 99. Bagus, Bu, bagus. Kemudian saya akan membagikan kelompok kepada anak-anakku semua berjumlah 4 kelompok. Nanti 4 kelompok ini akan membaca materi dan menguasainya supaya nanti kita sama-sama memaparkannya. Yang pertama, kelompok yang pertama itu ada Hasrat, Khaira Maulidah, dan Khairunisa. Sedangkan kelompok yang kedua, Musliadi, Sahidan, dan anak kami Heru. Dan kelompok yang ketiga, yaitu anak kami Diah Kartika, Asmida, dan
Fatimah. Yang kelompok keempat yaitu anak kami Alamsah, Sani Marjana, dan Efliza. Adapun Asmaul Husna yang akan kita bahas yaitu ada 4 Asmaul Husna. Nama-nama empat ini akan kita pahami bersama-sama seperti Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Baik semuanya anak-anakku semua agar duduk bersama kelompoknya masing-masing. Baik, Pak. Baik, Pak. Sudah duduk semuanya anak-anakku? Sudah, Ya, Pak. Pak. Ya, Pak. Baik, Sudah, Pak. sekarang Tempat duduk. masing-masing kelompok bisa membaca bukunya di halaman 98. Bukunya itu sudah ada pada anak-anakku semua. Buka aja halaman 98. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Dah. Sekarang kita bagi kelompok yang materinya yang kelompok 1 Asmaul Husna Al-Alim. Yang kedua Asmaul Husna Al-Khabir. Yang ketiga Asmaul Husna As-Sami. Dan keempat Asmaul Husna Al-Basir. Bapak berikan waktunya 10 menit agar membaca buku tersebut. Baik anak-anakku semua, yang pertama itu yang membacakan materi kita Al-Alim yaitu Ibu Hasrat. Yaitu anak kami Hasrat. Kepada anak kami Hasrat mohon dibacakan. Baik, Pak. Al-Alim. Artinya Allah Maha Mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala sesuatu yang telah dan akan terjadi. Semuanya tidak luput dari pengetahuannya. Semua kejadian dalam setiap jalinan waktu berada dalam pengetahuannya. Tak seorang pun yang dapat bersembunyi. Baik, sekarang kita suruh baca yang kelompok 2 yaitu Pak Heru. Mohon dibaca Pak Heru. Baik, Pak. Apa itu? Allah Maha memberitahu. Al-Khabir. Al-Khabir artinya Allah Maha memberitahu tentang segala yang ada di muka bumi ini, Pak. Memberitahukan Al-Quran sebagai kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa informasi, kisah, peristiwa orang-orang terdahulu. Melalui Al-Quran pula dapat diketahui bahwa peristiwa kiamat dan kehidupan akhirat diberikan gambaran informasi olehnya, oleh Allah. Masih banyak lagi hal-hal yang telah diinformasikan olehnya, yaitu Allah, baik yang tampak maupun tidak tampak. Siap. Kemudian mohon bacanya kelompok 4 yaitu anak kami Efliza.
Kelompok 3, Pak ya. Oh, kelompok tiga. Ibu Fatimah. Kelompok tiga, anak kami Fatimah. Baik, Pak. As-Sami artinya Maha mendengar. Allah Maha mendengar segala sesuatu yang ada di dalam alam semesta ini. Sudah, Pak. Kemudian kepada anak kami yang kelompok terakhir yaitu Ibu Efliza. Kepada anak kami Efliza, kami persilahkan. Mana anak kami Efliza? Kurang sehat, Pak. Saya ganti aja. Nah, Pak, saya hadir, Pak. Oh, hadir ya. Lanjut, udah lanjut. hadir. Albas, Memang tidur nakku. nggak dengar tadi dipanggil, Pak. Nah, Tiduran ya, Pak. Al-Basir, Allah Maha melihat. Al-Isra ayat 1. Subhanallazi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barokna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Artinya baca juga, Pak. ya dipersilahkan anakku. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya. Baik, anak-anakku semuanya, berhubung semua kelompok sudah membaca dan dipahami, baik Bapak akan membacakan tentang hikmah beriman kepada Allah melalui Asmaul Husna. Yang pertama itu selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, hati menjadi tenang dan tidak gelisah. Yang ketiga, hikmahnya itu sepanjang hidupnya tidak akan pernah merasa rugi. Sebaliknya, tanpa dibekali iman, sepanjang usianya diliputi dengan kerugian. Jadi, Asmaul Husna ini bisa juga kita gunakan ketika kita dalam meminta pertolongan, yaitu berdoa dengan melibatkan Asmaul Husna. Baik anak-anakku semuanya, sekarang
Bapak kasih lagi waktu 5 menit untuk memahami arti dari Asmaul Husna tersebut. Supaya nanti bisa kita menjawab soal-soal berikutnya. Kepada anak-anakku semua, mohon dipahami semuanya. Ya, Pak. Iya, Pak. Sudah. Baik anak-anakku semuanya, berhubung sudah kita pelajari dan sudah kita pahami tentang Asmaul Husna, saya akan, ini adalah contoh untuk supaya masing-masing kelompok bisa mempresentasikannya dalam arti sebutkan makna dari sifat-sifat Asmaul Husna tersebut. Nah, baik, sudah paham anak-anakku semuanya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, yang pertama kelompok 1. Sebutkan makna dari sifat-sifat Al-Alim. Ayo, Maha ketua mengetahui, kelompoknya juga Pak. bisa. Maha mengetahui, Pak. Maha mengetahui. Itu saja. Allah Maha mengetahui segala sesuatu, Pak, yang sudah tercipta dan yang akan tercipta. Ya, bagus anakku Hasrat. Yang kelompok 2. Coba sebutkan makna dari Al-Khabir. Ayo, yang sudah dipelajari bersama-sama. Siapa yang mau menjawab? Saya, Pak. Ya, silahkan anakku Musliadi. Ya, Pak. Al-Khabir itu artinya, Pak, maha waspada atau teliti, Pak. Dari segala sesuatu yang ada di dunia ini, Allah sudah teliti dalam setiap penciptaannya, Pak. Ya, bagus anakku. Kemudian kelompok 3. Coba sebutkan makna dari sifat as-sami'. Saya, Pak. Kami persilahkan anak kami Fatimah. Kami dari kelompok 3, Pak, ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang Asami. Asami adalah memiliki arti Allah itu maha mendengar, Pak. Jadi suara apapun yang ada di alam semesta ini tidak pernah luput dari pendengaran Allah, Pak. Ya, Begitu, Pak. bagus anakku Fatimah. Kemudian kelompok 4. Coba sebutkan makna dari sifat al-basir. Saya, Pak. Ya, anakku Alamsah. Al-Basir Maha melihat, Pak. Allah Ta'ala mampu ataupun maha melihat segala sesuatu yang berbentuk lembut, berbentuk kecil di langit dan di bumi, zahir ataupun gaib. Itu, Pak, kira-kira. Ya, bagus anakku semuanya. Baik, berhubung kita semua sudah membahas tentang Asmaul Husna Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, Al-Basir. Bapak mau tanya kepada anak-anakku semuanya, apa hikmah dari mempelajari Asmaul Husna ini? Bisa meneladani sifat-sifat Allah, Pak. Termasuk Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Al-Alim, misalnya Al-Basir, Pak. Dengan kita mengetahui Allah Maha melihat, kita akan mempergunakan penglihatan pada kebajikan. Itu, Pak. Bagus anakku Alamsah. Anak-anak bapak yang lainnya? Sama seperti Pak Alam Syah, Pak. Bahwasanya Al-Alim contohnya maha mengetahui, Pak. Jadi segala apapun yang kita lakukan, baik itu buruk maupun tidak buruk, pastilah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan balasannya, Pak. Ya, bagus Pak anakku Heru. Mungkin anak-anakku yang lainnya? Saya, Sama, Pak. Pak. Dapat Ya, anakku pertolongan dari Hasrat. Allah. Terus membuat hati tenang.
Bagus. Baik anak-anakku semua, berhubung waktu kita sudah mau habis, Bapak mau memberikan tugas untuk anak-anakku semua supaya dikerjakan di rumahnya masing-masing. Yaitu anak-anakku semuanya wajib menghafal Asmaul Husna. Nah, itu aja tugas kita minggu depan. Berapa Pak hafalnya Pak? Kalau bisa 99-nya dihafal. Lebih baik dan lebih bagus. Ya, Pak. Ya Pak. Nanti Baik kalau yang nggak bisa anak-anakku gimana, Pak? semuanya, sampai di sinilah pembelajaran kita pada saat ini. Mungkin ada pertanyaan anak-anakku semuanya. Tidak ada lagi, Pak. Tidak ada, Pak. Baik anak-anak Bapak semua, Bapak akhiri. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pak Walas, Bu, izin bisa saya komentari Pak? Sedikit aja Pak. Yang pertama, selamat ya kepada Ibu Eprija. Kalau boleh ini berandai-andai, Pak Walas, Ibu Eprija ini sudah bisa dikasih sertifikasi Pak. Amin ya Allah. Luar biasa memang juga tuh Pak. Alhamdulillah. Ya, ini masih bercanda aja itu Pak Walas. Jadi Pak, Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.